Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang tidur kami pada malam tadi. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul lagi untuk mengikuti saat teduh pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian, lewat firman pada pagi hari ini. Sebelum kami masuk ke dalam puji-pujian, kami mohon ampun untuk segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini, kami membuka hati kami mau merasakan hadirat-Mu di pagi hari ini. Semoga puji-pujian penyembahan ini boleh naik ke hadirat Tuhan dan boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan berkata di atas puji-pujian. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu, karunia-karunia Roh Kudus untuk kami anak-anak-Mu yang melayani, agar kami dapat melayani sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Tuhan, kami juga mohon bentengilah kami dengan Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini, saat teduh ini. Semoga semua jaringan internet maupun perangkat yang akan kami gunakan dapat berfungsi dengan baik, sehingga saat teduh pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, kami mau serahkan pagi hari ini, saat teduh ini, di dalam pimpinan-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, kami siap untuk Tuhan pimpin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah cerita, ada seorang anak berusia 18 tahun, dia menderita TBC akut, sehingga menyebabkan setiap hari dia muntah darah segar dari mulutnya, hingga menyebabkan tubuhnya kurus kering seperti kulit pembungkus tulang. Obat-obatan yang diberikan tidak banyak membantunya. Dia sudah mulai menyerah. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong ambil saja nyawaku. Kasihan orang tuaku. Mereka menderita karena sakitku. Namun di sisi yang lain, orang tuanya memohon belas kasih Tuhan. Beri mujizat kesembuhan bagi anaknya. Singkat cerita, anak muda itu merasa ajalnya sudah dekat. Karena doa orang tuanya, dia memberanikan diri bicara sama Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Aku mau sembuh, Tuhan. Beri aku kesempatan hidup. Aku mau membalas kebaikan orang tuaku dan mempermuliakan nama-Mu. Aku mau ubah pola hidupku. Aku mau hidup benar, Tuhan. Sembuhkanlah aku, Tuhan. Singkat cerita, dia bertemu dengan terapis kesehatan. Dia berkata, Tuhan, jika Engkau mau pakai orang ini menjadi alat-Mu, aku percaya aku sembuh. Berangsur-angsur kesehatannya dipulihkan, hingga suatu saat
Anak muda itu melakukan medical check up. Paru-parunya dan organ-organ tubuhnya tidak bermasalah. Dia sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan anak muda itu adalah saya. Mari kita angkat pujian. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang malam Engkau yang memelihara hidup kami. Kami boleh tidur nyenyak Tuhan. Saat ini kami bersama anak-anak-Mu yang lain Tuhan. Di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Kami boleh melihat mujizat-Mu terjadi di setiap kami Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Penuhi kami, urapi kami Tuhan.
Biarlah kami merasakan hadirat-Mu. Biarlah kami boleh melihat Engkau bekerja di setiap hidup kami, Tuhan. Di setiap musim hidup kami, Tuhan. Engkau yang menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Tuhan. Sebab Engkau bersama kami. Walaupun kami saat ini berada di dalam lembah yang kelam, tongkat dan gadamu yang menghibur kami, Tuhan. Kami tidak sendirian. Engkau memberi kekuatan pada kami. Ya Allah Roh Kudus, bimbing kami saat ini untuk boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami boleh masuk dalam gerbang Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakannya. Sebab karena kebesarannya lah kami boleh ada saat ini, tempat ini. Bahwa kami masuk lebih dalam ya Roh Kudus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan
mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi Kami sedekah Engkau besar, Kau baik bagi praise you, Engkau luar biasa, kami meninggikanmu, menyembahmu, Mari kita hening di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di pagi hari ini.
Saat ini Tuhan di dalam hadirat-Mu, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berkati anak-Mu Astrid, penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, urapi dia. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sebelum kita mulai firman pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mau membuka hati untuk Engkau. Bicaralah Tuhan, kami mendengarkan. Panggillah kami, dan kami akan bangkit untuk mengikuti-Mu. Seperti para rasul-Mu, biarkanlah hati kami berkobar-kobar, untuk mampu berdiri dan kokoh mewartakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 3, 11 sampai 32. Perjalanan pulang ke hati Bapa. Dalam bacaan pagi hari ini, kita diajak untuk melihat indahnya kasih Bapa. Dalam usahanya yang jujur dan bekerja keras selama bertahun-tahun, seorang Bapa mengumpulkan. Ia membangun kekayaannya untuk keluarganya. Ia juga Bapa yang baik. Ia menghargai payah yang dilakukan orang lain untuknya. Ia mengasihi hamba-hambanya. Waktu telah banyak pergi, putra-putranya sudah beranjak dewasa. Yang sulung setia mengerjakan apa yang diminta bapaknya. Bungsu tenggelam dalam hidup dan gembiranya. Bungsu merasa selalu kurang. Ia berkeinginan bebas dan keluar dari rumah bapa. Ia menghampiri bapa, meminta bagian harta bapaknya, lalu pergi meninggalkan rumah. Ia melukai bapa saat itu. Ia menjual harta miliknya dan hidup berkelimpahan tanpa bekerja, hingga hartanya habis. Di saat yang sama, negeri itu didera rasa lapar. Penduduknya menderita. Orang-orang harus bekerja berlipat lebih keras dari sebelumnya. Si bungsu pun pergi pada orang yang mau menerima dan mengupahnya. Ia mendapatkan majikan yang kurang bijak, dan ia bekerja kepadanya. Di sana ia tidak mendapatkan makanan yang layak. Ia belum pernah merasa serendah dan semenderita ini seumur hidupnya. Ia selalu hidup berkecukupan. Ia tidak pernah harus merasakan susahnya bekerja demi mendapatkan makanan. Makanan yang di rumahnya selalu berlimpah-limpah, bahkan bagi hamba bapaknya. Bapa selalu mencukupinya. Dalam kondisinya yang jauh dari baik, ia teringat rumah yang hangat, tempat ia merasa diterima apa adanya. Tempat ia dicintai. Hatinya begitu rindu ingin pulang. Si bungsu kembali dan minta pengampunan pada bapaknya. Hati bapa selalu menanti anaknya pulang. Sejak anaknya pergi, ia belum mendapatkan satu kabar pun. Ia terluka dengan cara anaknya pergi. Tetapi bapa jauh lebih terluka lagi saat ia merindukannya. Saat ia tidak tahu bagaimana keadaan anaknya. Hatinya yang kosong dan hampa membayang di matanya. Karena satu anaknya hilang dan entah kapan kembali.
Mungkin anak bungsunya lupa jalan untuk pulang. Apakah ia baik-baik saja? Tapi tidak ada yang dapat dilakukan Bapa selain berdoa dan menunggunya pulang. Pulang di sini bukan hanya berarti secara fisik kembali ke rumah, tapi benar-benar pulang, jiwa dan raganya, sadar akan pilihan dan keputusannya kembali menjadi anak Bapa. Bapa selalu mendoakan anaknya selalu dalam kondisi baik, dimanapun dia berada. Dan nampaknya hari itu Bapa mendapatkan jawaban atas permohonannya. Semenjak anaknya pergi, Bapa memiliki kebiasaan baru, melihat jauh-jauh ke arah kembali ke rumahnya. Di kejauhan muncul anak bungsunya, dan tidak perlu waktu lama untuk mengenalinya. Ia tersentak. Sinar yang dulu hilang memenuhi matanya kembali. Perasaan melonjak di dalam dadanya, harapan dan sukacita meluas. Hatinya kembali penuh. Anak bungsunya tampak begitu kurus dan berantakan. Dunia luar telah mengubahnya. Tetapi tidak apa-apa. Anakku telah dewasa. Ia yang hilang kini kembali. Hati Bapa teramat rindu. Ia langsung berlari mendapatkan anaknya dengan tubuh rentanya. Berusaha secepat mungkin meraih dan memeluknya. Tuhan Yesus baik. Tuhan sungguh baik. Ia menjawab doa Bapa, sekaligus anak bungsu itu. Ada dua hati yang dipenuhkannya kembali hari ini. Seorang bapa yang rindu mendapatkan kembali anaknya yang hilang, dan seorang anak yang menyesal diterima untuk kembali. Anak bungsu ini adalah gambar wajah kita, yang diberikan semua kebaikan, tapi tidak melihatnya. Karena tidak melihat, maka ia tidak bisa bersyukur. Anak bungsu yang meminta bagian harta bapaknya, sama seperti bisik-bisik kita yang meminta sesuatu yang jahat daripadanya, sesuatu yang mungkin kita tahu sendiri, tidak sesuai dengan kehendaknya. Lalu setelah itu kita pergi, menjauh dari hatinya. Dari bacaan ini kita bisa melihat bagaimana hati seorang anak dapat berubah dari seorang anak yang murni menjadi anak yang tidak bersyukur, tidak menyadari bahwa hidupnya teramat baik baginya. Dan lihatlah betapa baiknya Bapa. Selama separuh hidup kita telah mengecewakannya, kita melakukan hal-hal yang melukai hatinya, tapi ia masih menjawab permohonan-permohonan kita melalui doa. Ia masih setia dengan cintanya, bahkan di saat kita meletakkan dosa besar di pelupuk matanya. Saat kita berjuang melawan dia, saat kita minta sesuatu yang tidak disukainya. Rumah selalu menjadi tujuan akhir. Rumah selalu menjadi tempat tujuan kita pulang. Di manakah rumah kita yang sesungguhnya? Benar, di dalam rumah Bapa, di surga. Saat ini Bapa sedang merindu, menanti kita pulang. Matanya tak henti mengamati dari jendela kamarnya. Hatinya tak berhenti berharap, menunggu kita pulang. Bacaan hari ini adalah mengenai perjalanan pulang. Bagi sebagian besar orang, pulang merupakan perjalanan yang tidak mudah, karena diperlukan kerendahan hati, diperlukan niat dan keinginan yang besar, juga iman yang cukup,
sebagai dasar pijakan dan hati yang mantap. Berjalan pulang, melangkah tanpa henti, walau banyak godaan untuk mampir ke tempat-tempat tertentu. Tapi fokuslah pada pulang. Mari kita berjalan pulang ke rumah kita, yaitu rumah Bapa. Pulang ke hatinya. Tapi bagaimana caranya pulang? Mari ubah cara pandang kita untuk fokus kepada Tuhan. Membekali diri dengan 5 senjatanya. Mengenyangkan diri dengan tubuh Tuhan dalam misa kudus. Mendengarkannya di dalam firman. Meminta Bunda Maria mendoakan kita dengan berdoa rosario. Memperkuat roh kita dengan berpuasa, dan menghilangkan penghalang untuk sampai kepada Tuhan melalui pengakuan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa kini tengah memegang lembut jemarimu dengan tangan yang besar dan hangat. Lalu ia berkata, "Mari anakku, berjalan pulanglah kepadaku. Aku menunggu kepulanganmu, karena disinilah rumahmu, ada bersama-sama dengan aku." Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita katakan doa saat teduh ini dengan menyebut Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah segala sesuatu yang Engkau katakan menjadikan kami tema untuk kami, ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Terkadang kami merasa kami mampu melakukan sesuatu dengan kekuatan kami, Tuhan. Kami lupa, Tuhan. Kami lupa untuk pulang. Kami lupa untuk jalan menuju ke tempat ini. Dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami lupa bersyukur. Tetapi sesungguhnya semua itu berasal dari Tuhan. Engkau sungguh baik ya Bapa. Engkau tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa kami. Engkau selalu menerima kami ketika kami berjalan menuju-Mu. Tuhan, kami tidak mampu melakukan ini sendirian. Kami butuh Engkau ya Bapa. Kami mau menjalani semua ini bersama-Mu. Biarlah Engkau di depan kami Tuhan. Engkau yang membuka jalan untuk kami Tuhan. Kuasai roh kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah Engkau di depan kami di belakang Tuhan. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Bapa. Bapa yang baik, kami persembahkan seluruh aktivitas kami hari ini dari pagi hingga malam hari hanya bersama-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami secara khusus juga mau berdoa untuk para peserta ya Tuhan yang sedang menjalani retreat ini ya Tuhan. Itu bungkus mereka dengan darah-Mu yang suci. Bantu mereka Tuhan untuk selalu taat dan setia di dalam menjalani 5 senjata ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Paulus dan Bu Pilar Tuhan. Bapa, Kau lindungi selalu untuk keluarga Pasutri ini Tuhan. Berikanlah ya Bapa hati sebagai hamba untuk selalu taat dan setia di dalam melayani. Dan berikanlah mereka roh kerendahan hati Bapa di dalam pelayanan ya Bapa. Bapa yang baik, mari kita semua naikkan doa-doa ini kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita doakan doa pemenuhan pemutus yang mati ini.
Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemilihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, mari kita berfoto bersama. Oke, kita ada 2 layar. Saya mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih.